Kita awali majelis kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جحد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah kaum muslimin, keluarga besar Masjid Jami Darussalam Taman Yasmin Kota Bogor yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ketua DKM, para sesepuh, ya, tanda sesepuh tuh lihat aja di mana ada dinding, di mana ada tiang, di situ ada sesepuh, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan insyaallah semuanya sehat walafiat. Hari ini kita sudah masuk 20 Rabiul Awal. 20 Rabiul Awal. Kalau mau bekam besok 21, 17, 19, 21. Nah, besok tuh hari Ahad pas bekam, ya. Hari-hari yang disunahkan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad Dr. Abdullah Nasiulwan. Pada bulan yang lalu kita sudah menjelaskan ternyata pendidikan anak itu dimulai dari bab memilih ibu yang baik untuk anak-anak. Ya, jadi saya tidak tahu sudah dievaluasi nggak, kira-kira sudah baik nggak ibu-ibu anak-anak sekarang, ya. Kalau ada catatan tolong dipilih lagi, ya, Masya Allah gitu. Jadi kadang-kadang memang perlu ada pengulangan. Sesuatu yang baik itu perlu ada perbandingan. Cobalah, ya, bikin perbandingan, ya. Ini ibu yang sudah ada, ini anak yang sudah ada. Coba lagi dengan ibu yang baru. Kemudian lihat ada anak, bagaimana perkembangan setelah mengikuti kajian ini, ya, Masya Allah. Jadi akan ada perbedaan, ya. Ibu yang lama dengan anak yang sudah ada, dengan ibu yang baru dengan anak-anak yang nanti muncul insya Allah. Resikonya ada, Ustaz? Ada, Ustaz, resikonya. Resikonya kopi sianida, ya, Masya Allah. Jadi hati-hati Ustaz, jangan sembarang ngomong. Jadi gitu. Nah, sekarang kita masuk pada halaman kelima, pernikahan sebagai kemaslahatan sosial. Ternyata orang menikah itu tidak cuma urusan nasib dirinya, anak keturunannya, tetapi pernikahan itu ada kaitannya dengan masalah kemaslahatan sosial. Al-mas'alah, ya, al-ijtimaiyah. Jadi bagaimana kemaslahatan sosial? Ada kaitannya, Ustaz. Mari kita lihat. Yang pertama kata beliau, menikah itu melindungi kelangsungan hidup manusia.
Jadi orang menikah menjamin kelangsungan hidup manusia. Ustadz, memang kalau nggak menikah itu hewan juga nggak menikah lanjut. Inilah perbedaannya ya. Jadi menikah itu menjamin kelangsungan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 16 ayat ke-72. 16 ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Pak Haji, tolong terjemahannya, mangga. Jadi kalau kita lihat, ini satu dalil yang menyebutkan secara khusus ya. Kata Allah, dialah yang menjadikan bagimu dari dirimu sendiri azwajan, pasangan. Ini dalil Pak, tidak boleh menikah bukan dari jenis manusia. Harus menikah dengan manusia Pak. Karena keturunan manusia itu hanya bisa berlangsung kalau menikah dengan manusia. Di India itu ada yang menikah dengan pohon. Ya, kalau Bapak buka di YouTube tuh ada orang menikah dengan pohon. Mohon maaf, ada yang menikah dengan hewan. Ya, ada yang menikah dengan anjing. Ya, seperti itu. Bukan kawin Pak, nikah resmi. Pakai apa tuh? Kembang itu, seperti itu. Dalam Islam, fitrah manusia menikah hanya dengan jenismu sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum banin, dan Allah menjadikan bagimu dari pasanganmu itu banin. Apa itu banin? Keturunan. Ya, banin, anak-anak. Ya, banin, ya, anak-anak. Dan memang salah satu doa yang dibacakan pada saat orang menikah itu adalah Allah limpahkan rizki dalam bentuk anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, bapak-bapak, kalau ada orang menikah sudah 5 tahun belum punya anak, itu harus bersabar. Ya, bersabar karena ini pengecualian. Ya, saya punya adik ipar itu 6 tahun baru kemudian bisa punya anak. Tapi saya punya kawan dokter spesialis sampai hari ini tidak punya anak. Padahal dokter spesialis itu istrinya punya saudara 8 orang. Jadi dengan istrinya jadi 9 orang mereka bersaudara. Suaminya itu bersaudara 10 orang. Artinya dari keturunan banyak. Dan dokter spesialis dua-dua, tapi tidak punya anak. Apa saya katakan waktu saya diundang? Anak itu adalah rizki minallah. Jadi ingat, rizki itu tidak cuma sekedar apa beda pendapatan dengan rizki? Arizkum minallah, rizki itu dari Allah. Kalau pendapatan itu wilayah ikhtiar, wilayah berusaha manusia. Pendapatan itu tergantung kerjanya di mana, ya. Kalau PDAM basah, gitu. Kalau PLN kering, karena kalau basah koslet, ya, masya Allah. Tapi kalau Konoko, Medco, Pertamina, ya, Petrogas itu licin. Ya, makanya harganya itu agak susah, licin soalnya, mudah sekali seperti itu. Gitu. Ini khawatir ini, ya. Kalau sampai Trump kalah, maka ini ada pengaruh juga dengan soal harga minyak dunia, ya. Begitu. Tapi kita sebagai umat Islam ada fenomena baru, 5 pertama dalam sejarah 5 orang muslim itu terpilih sebagai anggota DPR Amerika.
Tadi malam saya lihat ada 5 orang terpilih dari negara-negara bagian. Bahkan Joe Biden sudah menyatakan pada saat pertemuan dengan umat Islam, dia sudah menyampaikan, bahkan dia mengutip hadis riwayat Imam Muslim, idza ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Dia mengutip gimana bahasa Inggrisnya? Coba Pak. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu, ya. Dan dia mengutip juga pendapat bahwa itu adalah langkah yang paling kuat mencegah kemungkaran itu dengan tangan, yaitu dengan kekuasaan, ya. Dan dia telah berjanji jika dia menang, dia akan mengambil orang Islam untuk duduk di pemerintahannya. Dan kalau ini terjadi, maka ini akan menjadi sejarah pertama dalam sejarah Amerika ada anggota kabinet yang beragama Islam. Takbir! Masya Allah. Cuman secara ekonomi memang lari ke ekonomi ini, kita stopkan, jangan lanjut ke situ. Masya Allah. Ini bab nikah soalnya. Jadi balik lagi ke laptop kita, ya. Jadi bapak-bapak sekalian, menikahlah dengan sesama manusia, karena hanya dengan sesama manusia kemudian ada keturunan, ya. Tapi memang agak aneh-aneh manusia itu. Kalau kita lihat itu di internet, banyak orang nikah. Ada nikah dengan binatang, ada menikah dengan pohon, ada menikah dengan kuda, ada menikah dengan anjing. Aneh-aneh, ya. Fitrah manusia, menikahlah dengan manusia. Bahkan hanya boleh menikah dengan manusia, manusia juga harus apa? Partnernya, ya, partnernya. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Dzakari wa unsa, ya, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Adam menikah dengan Hawa, tidak boleh Adam menikah dengan Asep, enggak boleh. Itu partnernya. Sudah 89 negara yang membolehkan pernikahan sejenis. Dan kemarin heboh di kalangan Katolik, bukan cuma di kalangan dunia, Katolik itu kemudian mengklarifikasi ucapan Paus apa ya? Yang kita hafal yang sebelumnya, Benedictus. Kalau ini apa? Capritus. Itu apa nih? Ya, dia mengatakan hak asasi manusia, ya. Jadi memberikan kesempatan. Dia ingin mengatakan dari sisi kemanusiaan, yaitu pilihan orang itu menikah dengan sesama jenis. Tetapi sekali lagi dalam Katolik sampai hari ini pun tidak ada satupun dogma yang membolehkan laki menikah dengan laki, ya. Jadi tetap bapak-bapak sekalian, salah satu yang menjaga, kita nggak bayangkan bagaimana kondisi sosial masyarakat kalau negeri seperti Indonesia misalnya sudah membolehkan laki kawin dengan laki. Masya Allah. Sekarang aja laki dengan perempuan, banyak banget perempuan yang belum menikah, apalagi kalau itu. Karena sesuatu yang melanggar fitrah pada akhirnya akan merusak manusia itu sendiri. Pak, fitrah itu sudah Allah buat, ya. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Allah katakan siang tempat kita berusaha, malam tempat kita istirahat. Kalau ada orang yang merusak fitrah ini, coba kita lihat apa yang terjadi. Contoh kasus presenter bola malam itu apa tuh? Piala-piala apa namanya itu, ya? Yang selalu mulai dari jam 1 sudah siap-siap, 1:30 mulai tayang sampai selesai jam 3, 3:30. Dan itu hampir tiap pekan. Cek jantungnya normal, ya. Ternyata apa? Satu waktu tiba-tiba serangan jantung. Karena salah satu itu melanggar fitrah. Malam itu tempatnya orang istirahat. Makanya kepada RW, RT, ya, yang mempekerjakan security kita itu kemudian harus buat aturan. Kalau dia jaga malam, maka besoknya dia harus off. Dan tidak cuma off, kita beritahu dia di rumah juga dia harus istirahat. Begitu. Kenapa? Karena itu luar biasa, Pak, tidak tidur malam itu, Pak. Ya. Tapi itu bagi security yang memang jaga malam. Kalau di mana-mana Mas security tidur malam juga. Apalagi yang posnya itu
sudah lengkap ininya, apa namanya, seperti itu. Harusnya di pos itu nggak ada bantal. Tapi sekarang banyak pos yang ada bantal ya. Berarti dia tidak jaga malam, yang ada tidur malam. Nah itulah bapak-bapak sekalian. Ternyata bukan itu Ustaz. Ada kasus itu yang namanya bantal di pos itu memang tidak untuk security, tapi bapak-bapak yang mau pulang rumah sudah tutup rumah, makanya tidur di pos security. Masya Allah. Begitu. Kok bisa Ustaz? Karena ada hadis Rasulullah SAW pernah pulang malam dan istrinya sudah tidur, dia tidak mengetuk pintu rumah. Itu sunnahnya Pak ya. Dan dia kemudian tidur di depan pintu sampai kemudian pagi agak menjelang fajar, kemudian kaget ternyata saking Rasulullah SAW menjaga ketenangan keluarganya. Beda dengan kita. Bukan, bapak pulang. Masya Allah. Ternyata densus yang datang, bukan bapak yang datang. Kita tuh begitu. Kalau kita mau pulang malam, kita beritahu, agak malam pulang, boleh nggak? Kalau pintu itu atau kunci taruh di mana gitu, biar tidak mengganggu, ya, seperti itu, ya, gitu. Tapi memang yang paling aman itu, Pak. Tapi ada juga kasus bukan karena tidur malam, ya, agak marah-marah, akhirnya tidur di pos security. Jadi bapak-bapak boleh cek di beberapa pos security, tanya siapa-siapa yang pernah tidur di sini, ya, Masya Allah. Ini kasus yang luar biasa ini. Jadi bapak-bapak sekalian, menikah itu menjaga kelangsungan keturunan. Cina saja sekarang, Cina sekarang sudah mencabut aturan kawin anak cuma satu, sudah dicabut. Padahal jumlah penduduknya sudah mendekati 2 miliar. Kenapa? Karena nggak ada lagi Pak orang menikah. Eropa menjadi krisis sekarang, krisis kemanusiaan Eropa itu. Bayangkan Presiden Prancis sekarang itu menikah dengan mantan gurunya, dan gurunya itu rela bercerai dengan suaminya yang sudah punya anak 3. Bedanya 15 tahun antara si Malcolm, siapa namanya? Macaroni, ya, gitu ya. Karena orang Bogor ada makaroni, ya, begitu, dengan gurunya itu, seperti itu. Coba bapak lihat. Dan mereka cuma menikah, nggak punya anak, seperti itu. Eropa sekarang, negara-negara Skandinavia yang dikatakan negara-negara yang paling nyaman hidupnya, sekarang bermasalah. Kalau orang-orang turis ke sana kaget, di mall, di mana-mana jarang bisa melihat lagi ada anak-anak, Pak. Yang ada anjing yang menemani begitu. Coba bayangkan, hidup dengan harta tapi yang dia urus cuma anjing, nggak ada lagi anak. Bagi mereka anak itu adalah beban, ya, seperti itu. Saya kemarin lihat satu tayangan TV luar, tetapi menayangkan beberapa beberapa tempat di Jakarta, termasuk Johar, Senen, ya, rumah padat, dan kalau siang hari itu anak-anak bermain dengan tempat yang sempit itu luar biasa itu, Masya Allah. Kan nggak ada yang nunggu di dalam rumah kalau siang panasan begitu. Itu di depan itu tuh anak-anak, Masya Allah, luar biasa. Sebaliknya kalau kita lihat kehidupan Eropa itu sekarang, Masya Allah, coba lihat, ya, Cina saja yang penduduknya sudah itu sekarang sudah mencabut anak cuma 1. Kenapa? Itu persoalannya, Pak. Ya, fitrahnya itu menikah punya anak. Dan jangan coba-coba Pak habis menikah kemudian mengatakan udah, karena kita masih sibuk, jangan dulu punya anak. Ada yang begitu Pak, nggak dikasih Allah anak. Karena anak itu adalah rizqum minallah. Rizqum minallah. Kalau saya boleh cerita sedikit Pak, ya, mantan ketua MPR, ya, yang istrinya hafal Quran, punya anak, kemudian istrinya ini meninggal. Gitu. Kemudian beliau menikah dengan seorang janda dokter, ya, orang Arab. Sudah 2 kali menikah janda ini, dua-duanya pisah. Kenapa? Karena nggak punya anak. Maka dua-dua laki-laki ini mengatakan memang wanita ini tidak bisa memberikan anak. Menikah dengan beliau, langsung hamil kembar lagi. Masya Allah. Kata orang memang beda kalau lulusan Madinah, ya, Masya Allah.
langsung punya 2 anak kembar lagi, ya. Apa kata beliau? Ya, benarlah apa yang Allah katakan bahwa anak itu adalah rizqum minallah. Jadi rizki itu Pak salah satunya anak. Jadi kalau Bapak ingin tahu berapa rizki Bapak, lihat jumlah anak Bapak. Makanya kita lihat dulu ada ungkapan banyak anak banyak rezeki. Dan itu bukan sekedar kalimat, itu tanda rizki dari Allah. Setiap anak membawa rizki kepada kita. Setiap anak ada rizkinya, ya, ada rizkinya. Apalagi kalau anak itu namanya Muhammad Rizki, masya Allah, luar biasa rizki. Karena setiap anak itu Pak, nggak usah yang ini, lagi viral di medsos Pak, seorang anak ya pengemis ya, ketika dia lapar ditanya apa yang kamu makan, cukup bagi saya kalau lapar saya baca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Kemarin anak itu sudah masuk pesantren dan tes, masya Allah. Coba Bapak lihat bagaimana anak itu adalah rizki. Hadis Utsman bin Affan, seorang laki-laki lesu di hadapan pintu neraka. Ya, ini Bashir dikabarkan oleh Rasulullah, dari Utsman diceritakan bagaimana ketika laki-laki itu kemudian dia sudah lesu, tapi tiba-tiba malaikat menyambarnya, malaikat Ridwan membawa dia ke surga. Dan ketika dia bertanya ada apa denganku, ini adalah anak-anakmu, istighfar, amal soleh anak-anakmu. Itulah sebabnya Pak, idza mata ibnu adama inqata amaluhu. Apabila anak cucu Adam mati, terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya waladun soleh yad'ula. Para ulama hadis menerjemahkan, mentafsirkan hadis ini, waladun soleh artinya semua anak yang beramal soleh otomatis pahalanya mengalir kepada almarhum bapak dan ibunya. Itulah sebabnya masya Allah bapak-bapak sekalian, tidak mengapa kalau orang menikah kemudian sudah tidak punya anak, maka kemudian boleh menikah lagi supaya nanti punya keturunan yang soleh dan solehah. Makanya kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu doanya adalah Rabbi habli minas solihin, anugerahkan untukku keturunan-keturunan yang soleh. Itu dia, ya. Jadi bapak-bapak sekalian, pernikahan itu melahirkan anak keturunan yang soleh dan solehah. Ya, memang tidak ada yang lebih indah sih, kecuali di hari-hari tua kita punya anak-anak yang tidak cuma berhasil secara kehidupan, tapi mereka adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Itu nyaman sudah. Saya Pak Ketua DKM setiap kali khutbah nikah, saya katakan kepada calon pengantin wanita, kamu menikah tidak sekedar menikah, tapi kamu punya on mission. Apa kata Rasulullah? Ya, jika kamu punya anak perempuan, dididik dengan baik, dibesarkan dengan baik, menikah dengan laki-laki yang baik, dan dia berbuat baik pada suaminya, maka kedua orang tuanya punya tempat di surga. Apa maknanya? Setiap anak perempuan yang menikah dan dia menjaga dirinya, kebaikannya, kehormatan suaminya, karena setelah menikah, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka berpindah seluruh perwalian tanggung jawab dunia akhirat kepada laki-laki itu. Bahkan tidak cuma perwalian tanggung jawab, bakti nomor 1 tidak lagi kepada ayahnya, tetapi kepada suaminya. Pertanyaannya, Ustadz, buat apa kalau begitu kami besarkan anak perempuan, setelah itu kemudian diambil oleh anak laki-laki dan dia berbakti kepada suaminya? Apa pesannya? Kalau dia berbuat baik kepada suaminya, maka kedua orang tuanya dijamin tempatnya di surga. Jadi punya anak perempuan itu Pak, itu sama dengan apa? Tabungan untuk memberikan kita punya coupling di surga. Asalkan didik anak perempuanmu dengan baik, besarkan anak perempuanmu dengan baik, nikahkan dia dengan laki-laki yang baik, dan disuruh dia untuk berbuat baik kepada suaminya. Jadi saya sampaikan kepada pengantin wanita, kamu menikah tidak sekedar itu karena kamu ya menikah umur 24 tahun, 25 tahun, 28 tahun, ya belum banyak dia bakti kepada ibunya, belum banyak dia balas jasa bapaknya. Sekarang hidupnya untuk suaminya. Terus bagaimana Ustaz saya berbuat baik pada orang tuaku? Selama kau berbuat baik pada suamimu, maka itulah yang akan menjamin surga untuk bapak dan ibumu. Baru dia sadar, kalau begitu Ustaz, saya akan jaga kehormatan keluargaku dengan berbuat baik pada suamiku, asalkan Allah menjamin orang tuaku di surga. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, ya,
memang dalam keterangan hadis itu disebut 2 anak perempuan, ya. Walaupun kata ulama hadis 1 pun boleh, yang penting dia berbuat baik kepada. Rasulullah punya anak perempuan berapa? Anak Nabi 7, laki 3, perempuan 4, ya, perempuan 4, anak 3. Anak pertama Nabi ini masih bulan Rabiul Awal, ya, Ma'rifatul Rasul. Anak Nabi yang pertama siapa? Yang dapat pergi umroh. Tapi diswab dulu. Kemarin ada 3 jamaah Indonesia positif. Wah, nggak bisa keluar hotel karena sekarang datang ke Saudi harus karantina 3 hari dulu di hotel. Ya, kalau 3 hari itu tidak ada ini, diswab Pak. 3 hari keluar hasil positif, tidak boleh. Sekarang tambah 9 juta. Jadi biaya paling murah pergi umroh sekarang 30 juta. Dan kalau nanti positif tambah 14 hari kan dia harus karantina, nggak boleh kemana-mana Pak. Resiko itu sekarang. Anak pertama Nabi adalah Qasim, makanya dipanggil dengan Abul Qasim, ya. Yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Masya Allah, Ibrahim yang paling besar, sudah hampir 8 tahun tapi meninggal. Nah, disitulah Rasulullah SAW menangis. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasul, kau menangis? Masya Allah, karena orang Arab kalau anak meninggal nggak menangis. Kenapa? Cari lagi gampang. Masya Allah, orang Arab tuh apa, batuk dikit istrinya hamil. Masya Allah, seperti itu. Coba bayangkan Pak. Tapi apa kata Rasul? Inilah asbabul wurud hadis, man lam yarham fil ardi wala yurham fis sama. Siapa yang tidak punya kasih sayang pada yang di bumi, maka tidak akan disayang dari yang langit. Apa maknanya Rasulullah menangis itu? Kalau kita menangis, ya, itu boleh ketika anak meninggal, ya. Istri meninggal menangis. Mana jamaah kita udah pergi ya, istrinya meninggal, ya. Istri meninggal menangis Pak. Nangislah hari pertama Pak, ya, Masya Allah, gitu. Menangislah Pak. Yang dilarang dalam Islam adalah meraung-raung. Nah, itu yang haram dalam Islam, ya, seperti itu. Di daerah-daerah kita masih banyak kalau orang menangis itu masih meraung-raung. Nah, itu yang nggak boleh. Tanda dia tidak menerima qada, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak sekalian, ini bab yang harus kita ketahui. Menikah itu bagi anak perempuan on mission. Makanya kenapa anak perempuan diajarkan ibunya, diajarkan masalah rumah, masalah dapur, masalah kasur, ya. Nanti di sini kita akan bahas, ya. Memang ini perlu nanti kalau bab ibu-ibu Ustaz akan sampaikan di ibu-ibu. Tapi bapak-bapak minimal tahu, minimal ngasih tahu ibunya, "Mah, kamu sudah tanya tuh anakmu, apa dia sudah haid begitu? Kamu sudah ajarkan bagaimana anakmu itu membersihkan haid. Kamu sudah tawarkan bagaimana itu ketika haid apa yang harus dia lakukan. Bab mandi, Masya Allah. Kemudian untuk kita bapak-bapak mengajarkan anak tentang bab mimpi. Karena ada kemudian anak-anak itu nggak mungkin, karena ibunya nggak mungkin menjelaskan mimpi. Harusnya bapaknya yang menjelaskan itu mimpi. Karena bapaknya yang mengalaminya, ibunya nggak pernah mengalami mimpi, ya. Kecuali mimpi dikejar harimau, ya, itu dia, ya. Jadi sekali lagi bapak-bapak sekalian, menikah itu dalam rangka kelangsungan hidup manusia. Makanya kalau sampai bapak tanya salah satu kantor yang tidak bisa dicampur tangan oleh pemerintah daerah, salah satunya kantor urusan agama. Itu 7 kantor di Indonesia yang tidak boleh diusik oleh bupati, gubernur, ya, dia independen. Nama kantornya kantor urusan agama, ya, KUA. Inilah perwakilan negara. Bapak-bapak, dalam bab nikah itu cuma 2 yang boleh menikahkan seorang perempuan. Pertama wali, yang kedua hakim. Hakim itu harusnya yang menikah, yang paling sah menikahkan seorang wanita. Kalau walinya, ya, nanti kita bab yang kedua menjaga nasab. Apa itu nasab, Pak? Ya, ini yang kedua adalah menjaga nasab. Nasab itu walaupun bapaknya yang secara DNA nasabnya nyambung, laki-laki si fulan, ya, yang menghamili si fulana, tapi kalau mereka melakukan bukan dalam akad nikah, maka nasabnya terputus.
Dalam mazhab Syafi'i, apakah pernikahan mereka sah? Sah. Mazhab Syafi'i, orang yang sudah hamil menikah sah. Tapi Ustadz, gimana itu perbuatannya? Pernikahan, nilai pernikahannya sah, tetapi nasabnya terputus. Kenapa? Dia mencoblos sebelum waktunya. Begitu ya. Itu kalau nasab terputus gimana Ustaz? Ketika nasabnya terputus, misalnya anak yang lahir perempuan, maka ketika perempuan itu menikah, bapaknya tidak boleh menikahkan anak perempuannya. Kalau anaknya perempuannya tidak boleh menikahkan, maka hakim, orang pertama yang menikahkan seorang wanita yang nasabnya terputus adalah khalifah atau presiden. Makanya kemudian itu diwakili oleh pejabat KUA. Itulah sebabnya kenapa kalau orang menikah dipanggil bapaknya, dipanggil ibunya, bawa akte nikah orang tua, bawa akte kelahiran anak. Akte nikah, mereka menikah tahun 80 ya, bulan Juni. Ini anak lahir tahun 81 Januari. Biasanya ada perbedaan pendapat. Menikah Juni 80, tapi Januari tanggal 1 lahir. Ini 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kalau 7 bulan biasanya oleh KUA nasab masuk begitu. Tapi ini sudah bermasalah. Kemudian dipanggil oleh bapaknya, dipanggil. Boleh panggil ayahmu, boleh gitu. Kenapa? Kami tidak bisa melanjutkan proses kecuali bapakmu datang ke sini. Nanti ditanya, mohon maaf Pak, ini sama-sama laki-laki, kita jaga kehormatan. Biasanya KUA kalau dia tidak ingin memalukan suaminya, Pak, saya sampaikan bagaimana kalau nanti pernikahan biar bapak mudah, bapak serahkan ke saya yang nikahkan putri bapak ini. Oh boleh. Nah berarti bapaknya udah tahu sendiri. Kenapa? Dia tahu anak itu lahir, ya, dia sudah mencoblos sebelum waktunya. Terputus nasab. Itulah sebabnya pernikahan itu Pak disebut mitsaqan ghalidz. Mitsaqan ghalidz dalam Quran cuma 3 hal. Salah satu adalah pernikahan. Pernikahan itu kan Pak cuma bapak dengan calon mertua. 2 orang saksi. Ya, 2 orang saksi, kemudian wali, kemudian pengantin laki. Berikutnya apa? Berikutnya ijab qabul, ya seperti itu, mahar, gitu. Saya nikahkan engkau dengan putri kandungku, ya, yang bernama, tidak cuma boleh putri kandung, harus disebut nama. Kalau putrinya banyak bahaya, ya. Nama fulana binti fulana dengan mas kawin. Sekarang yang paling umum batangan emas antam, disebut lagi antam. Masya Allah. Harusnya dengan mas kawin perhiasan emas dibayar tunai. Tidak usah disebutkan berapa kilo. Gitu. Susah itu hafal. Sebab jawabannya juga apa? Coba lihat apa jawabannya rata-rata. Saya terima nikahnya fulana binti fulana, ya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jadi nggak usah sebut tuh berapa kilo, berapa gram itu. Seperti itu. Ya. Ada kalanya menikah disebutkan sebagaimana tanggalnya dengan mas kawin, ya, 212, Masya Allah, 212 gram, Masya Allah, 1 gram sekarang 1,1, luar biasa Pak. Jadi yang kedua adalah pernikahan itu menjaga nasab, dan nasab itu kalau terputus Pak, saya setiap kali saya khutbah nikah hampir semua KUA sudah lihat, oh ada ustadz nih, biasanya itu yang pertama kita obrolin. Ini nasab Ustaz. Ya sudah kalau gitu bapaknya. Begitu. Kita tanya nasab. Nasab itu Pak bukan sekedar siapa bapaknya, kiai kah, pengusaha kah, ajengan kah. Bukan itu nasab itu. Ini anak lahir tahun berapa, ibu bapaknya nikah tahun berapa. Ya. Di kita itu memang waktu kita ikut, kebetulan karena istri ini suka mengirimkan mahasiswa di pengadilan, kantor pengadilan agama, memang ada kesepakatan tuh yang paling aman jaraknya 7 bulan. Yang paling aman tuh jaraknya 7 bulan. Jadi kalau menikah bulan Juni,
anak itu lahir minimal Maret lah, itu paling aman. Nah, ini sudah nasab berarti. Walaupun memang kita perlu juga menanyakan kepada orang tua, cuma kan nggak tega kita nanyain, apalagi itu sudah 24 tahun yang lalu. Kata si bapak, Ustadz, mohon maaf Pak, kenapa? Yang begitu saya udah agak lupa-lupa Pak. Udah lupa-lupa. Kalau yang begitu nggak usah nanya kepada bapaknya, panggil ibunya. Kalau wanita, dia tidak akan pernah melupakan. Ingat Pak, bapak wanita tidak pernah lupa bab itu. Makanya coba kita lihat, kenapa kesalahan kita dimaafkan oleh suami? Yes, tapi mohon maaf, walaupun dia maafkan, dia tidak pernah melupakan kesalahan Anda. Itulah wanita. Makanya pernah ada terjadi aki-aki nini ya, lari pagi, si aki-aki pakai sepatu masuk ke rumah. Kata si nini, Ki, udah dibilang ulang-ulang jangan masuk pakai sepatu, capek orang bersihin. Memang dari dulu Aki nggak pernah menghormati Nini. Dulu nikahnya ngasih emas cuma 2 gram. Masya Allah. Itu 50 tahun yang lalu, wanita masih ingat itu. Jadi sekali lagi bapak-bapak, nasab itu penting. Kalau anak yang lahir itu adalah laki-laki, Ustaz, bagaimana hukumnya? Ketika anak itu lahir laki-laki, ya, kemudian adiknya perempuan dan bapaknya meninggal, maka sang kakak tidak boleh menikahkan adiknya, terputus nasabnya. Ingat, yang boleh menikahkan cuma dari ayah, tidak dari ibu. Makanya cuma 2 yang boleh menikahkan, yang menjadi wali, yaitu wali langsung ayah atau kakak kandung ayah. Tapi kalau nasabnya jadi, kalau nasabnya terputus nggak bisa. Maka yang menjadi adalah hakim pemerintah, dan hakim yang paling utama raja, khalifah. Di Indonesia diwakili oleh kepala kantor urusan agama atau pegawai kantor urusan agama. Begitu Pak. Saya pernah menikahkan Pak, janda sama duda. Ya, saya bilang saya tidak berhak ini Pak menikahkan. Ya, ini harus ada hakim, karena yang boleh menikahkan itu adalah hakim, begitu kan, seperti itu. Kemudian ada nggak ini saudara kandung laki-laki dari perempuan ini? Saya Ustaz, sini saya bimbing aja kalau begitu, karena cuma boleh wali begitu. Nah biasanya itu ada yang disebut sigot penyerahan, ya, saya serahkan ini seperti itu. Tetap saja yang boleh menikahkan itu adalah cuma 2, wali langsung atau hakim, seperti itu. Ustaz, saya RW, saya kan mewakili mulai dari itu seperti itu. Ada yang mengatakan RW hakim, ya, seperti itu. RT karena dia seperti itu. Yang jelas harus dilaporkan kepada wali hakim, ya, seperti itu. Jadi nasab itu Pak, hati-hati. Makanya kenapa kita harus menjaga kehormatan anak-anak perempuan kita, sampaikan kepada dia. Oh ya, saya harus hormati ya beberapa tokoh kita yang anaknya tinggal di Amerika, di mana, apa kata pesan dia? Kalau kau hormat bapakmu, kau jaga kehormatanmu nak. Kau tahu kan bab nasab bapak sudah jelaskan, ya. Jangan sampai itu terjadi nak. Sebab kalau kau hamil duluan nak, maka anakmu itu nak tidak ada nasab dengan suamimu itu nanti. Masya Allah, coba kita lihat seperti itu. Jadi sekali lagi Pak, nasab ini terjaga dengan pernikahan. Jam berapa kita ini? Baru jam 5.15 ya. Suruh jam 5.24. Berarti kita akan selesai sekitar jam 5.40 ya. InsyaAllah, mudah-mudahan nanti sambung dengan pertanyaan. Jadi yang kedua, nikah itu menjaga nasab. Nasab itu keturunan. Jelas keturunan. Kadang-kadang kita lihat tuh ya, di artis-artis tuh suka lucu-lucuan. Ini anak siapa ini? Terakhir tidur sama siapa katanya ini? Masya Allah. Pak, nasab itu hanya ada kalau ada pernikahan. Saya ulangi, nasab itu hanya ada kalau ada pernikahan. Ustadz, itu anak laki-laki bagaimana ketika bapaknya meninggal? Haram dia menerima waris.
tidak boleh menikahkan adik perempuannya, tidak menerima waris. Kenapa? Karena terputus nasabnya. Masya Allah. Itulah sebabnya Pak, nikah itu harus benar-benar dijaga kehormatan. Karena kalau sampai terputus Pak, Masya Allah. Nasab ini penting sekali Pak, menjaga nasab ini Pak, ya. Jadi jangan sampai kemudian ada orang menikah, ya. Ustadz, bagaimana hukumnya menikahi wanita yang hamil? Karena orang tuanya datang, ini daripada hamil. Sebagian ulama mengatakan menikahi wanita yang hamil sah, tetapi itu terputus nasab, hanya untuk menutup kehormatan keluarga. Yang benar itu adalah sampai anak itu lahir dulu, baru wanita itu dinikahkan. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan, memang ini agak serba salah kalau sudah coblos duluan itu. Karena dalam Islam tidak boleh menikahi wanita hamil. Kenapa? Karena itu bukan nasab dia, seperti itu. Tapi kalau itu sudah nikah, masalahnya kan belum nikah, ini hamil, tidak punya suami. Itulah sebabnya dalam mazhab Syafi'i boleh menikahi itu. Yang tidak boleh itu gini Pak, kan ada masa iddah wanita itu. Masa iddah yang paling panjang itu kalau kenapa seorang wanita yang sudah dicampur itu dia harus tunggu masa iddah, masa haid. Ya, kalau ternyata tidak turun haid hamil, maka dia hanya boleh menikah ketika sampai anak itu lahir dan tidak menunggu masa nifas Pak. Anak itu lahir 2-3 hari dia menikah, sah. Seperti itu. Walaupun secara fikih belum boleh disentuh karena ada masa nifas. Seperti itu. Jadi bayangkan Pak, dalam Islam menjaga nasab itu sampai pada letter seperti ini. Dan tidak ada agama, tidak ada lembaga yang serinci bab suami istri kecuali Islam. Kecuali Islam. Bahkan di Islam Pak, mohon maaf ini Pak, bab nasab Pak ya. Bapak bayangkan sampai di Islam apa perbuatan zolim seorang pria kepada istri. Kalau sampai dia sudah keluar tapi istrinya belum, itu juga perbuatan zolim. Makanya dia harus menunggu sampai istrinya juga sampai merasakan kepuasan seperti itu. Tidak ada agama Pak yang sampai serinci seperti ini. Bahkan lembaga-lembaga keluarga banyak merujuk kepada Islam untuk membahas tentang hak suami istri sampai bab-bab di atas tempat tidur. Masya Allah. Seperti ini ya, luar biasa. Apa? Karena menjaga nasab Pak. Waduh ya Allah, ini nasab Pak bukan cuma bin ini, binti ini Pak, tapi ditanya. Saya baru tahu ternyata untuk menjadi KUA itu ada tesnya, ada pelatihannya, dan hampir semua orang yang bisa lolos KUA itu Pak, itu disumpah. KUA itu kayak notaris Pak. Saya pernah mengisi kajian di notaris. Ternyata notaris itu tidak boleh makan di pecel lele pinggir jalan, melanggar kode etik itu. Karena kalau dia sudah makan di pinggir jalan, berarti dia sudah bisa dilobi oleh salah satu ahli waris, oleh orang yang berperkara. Jadi notaris itu kan ada ayatnya. Ayat paling panjang dalam Al-Quran itu notaris. Al-Baqarah 282. Faktubu. Ya, ini sudah ada yayasan ini. Belum bikin yayasan seperti itu. Kalau ada yayasan itu ke DKM, tidak usah pilih-pilih SK yayasan keluar DKM berikutnya. Beda DKM yang berbadan hukum dengan DKM yang tidak berbadan hukum. Kalau DKM yang tidak berbadan hukum harus ada proses ini proses itu. Kalau DKM yang berbadan hukum cukup SK yayasan, DKM baru jadi. Begitu. Karena sudah berbadan hukum. Perlu itu catatan-catatan seperti itu. Jadi sekali lagi Pak, bab nasab ini tolong dijaga ya, seperti itu. Ustadz, bab nasab iya, karena ini terkait dengan kehormatan dan kesucian sebuah keluarga. Seperti itu. Itulah maksud kenapa menikah. Makanya kalau kita lihat ada anak-anak yang tumbuh kemudian kayak begitu, boleh jadi nasabnya terputus ya. Berikutnya, melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba' falyatazawwaz. Wahai para pemuda, kalau kau sudah mampu, apa mampu di sini?
ya, kau punya kekuatan, kemampuan, kau punya usaha, kau paham agama, maka kata Rasul, falyatazawwaj, segera menikah. Fa innahu aqaddul lil basar, karena dengan menikah itu menundukkan pandangan. Orang kalau enggak menikah pandangannya jalalatan, yang sudah menikah aja masih jalalatan. Masyaallah. Gitu, bening astagfirullah. Masyaallah. Hati-hati yang suka goes ya. Masyaallah. Gitu. Goes aja Pak, nggak usah lihat kiri kanan, tabrakan nanti ya, gitu Pak ya. Jadi orang yang menikah pertama menundukkan pandangan, wa ahsanu lil faraz, memelihara kemaluan, wa man lam yastati fa alaihi bisawm, siapa yang belum sanggup, belum punya kemampuan, maka baginya berpuasa. Fa inna sauma lahu wija, karena puasa itu adalah perisai. Letoy kalau orang puasa itu tidak ada keinginan seperti itu. Jadi Pak, pentingnya kenapa ada orang ya untuk mencegah penyakit masyarakat. Kalau zina sudah bertebaran, Masya Allah, memang ada dampak luar biasa ini Covid. Bioskop itu kan tidak dibuka. Sekarang bioskop sudah mulai dibuka ya. Diskotik belum diizinkan oleh beberapa pejabat ya, karena memang itu bukan mahram dan kita tidak bisa membayangkan wanita yang datang ke tempat itu. Ada istilahnya dugem, tahu dugem Pak? Bukan makanan itu Pak, dugem, dunia gemerlap malam. Saya dulu pernah menangani jamaah itu, berat sekali rasanya. Ustadz, ini fitnah yang paling besar dalam kehidupan kami. Kenapa? Aduh Ustadz kan sudah lihat menantu saya, bagaimana orangnya. Saya bilang baik, ada apa Bu? Sekarang Ustadz, ya Allah, sejak mereka pindah ke Jakarta, di perumahan yang hebat, apa yang terjadi? Istrinya tiap malam itu Ustadz pulangnya paling cepat jam 1. Saya pikir itu bukan malam Bu, itu udah pagi jam 1. Pembantunya sudah tak sanggup lagi buka pintu, terpaksa suaminya. Dan suaminya itu, aduh, kalau buka pintu, kok telat banget pulangnya. Cuma bisa bilang begitu, kok telat. Dan kalau dia jawab, apa yang terjadi? Bau itu, semerbak bau John Walker, John Indo, John Travolta, Masya Allah. Merek minuman itu kan, Masya Allah. Saya bilang sama ibunya itu bukan menantu Bu, itu apa? Hantu itu. Perubahan orang, dunia gemerlap malam. Tapi apa yang terjadi Pak? Hanya 4 tahun mereka bertahan itu. Suaminya jatuh di kamar mandi, 3 hari doang di rumah sakit Pondok Indah, meninggal dunia. Ibunya telepon, Ustaz, anak saya Ustaz. Bu, ibu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah telah menyelamatkan anak ibu dari si kuntilanak itu. Bagaimana? Kadang-kadang kematian itu rohatan, itu istirahatnya. Allah mengistirahatkan seseorang dari cobaan, maka Allah stopkan dia dengan kematian. Bayangkan hidup dengan istri yang suka pulang jam 1, jam 2 pagi. Bapak bersyukur Pak punya istri yang soleh. Bayangkan. Dan aneh, gak bisa kok suaminya badannya ganteng, tapi dia gak bisa marah pada istrinya. Saking apa? Ustadz, saking sayangnya dia pada istrinya, itu sayang yang salah. Tak buka gitu. Coba Bapak, apa yang terjadi itu? Bapak bersyukur lo punya istri yang solehat, Masya Allah. Istri itu aslinya di rumah Pak. Kecuali hal-hal tertentu yang bisa dijaga dari fitnah, maka istri boleh di luar. Ada 2 bab kesehatan, bab pendidikan. Itu yang paling memungkinkan istri. Kenapa? Karena tidak semua di bab ini laki-laki bisa melakukannya. Bab kesehatan, bab pendidikan. Inilah Pak, ya seperti itu. Jadi bapak-bapak tolong jaga nasab, ya. Karena ini kalau kita punya anak perempuan, pesankan baik-baik kepada kita, ya. Jangan sampai dia harus menjaga kehormatannya, ya. Kalau ada laki-laki yang mulai datang nanya-nanya, bilang suruh hubungin bapakmu. Begitu. Dan kita tanya, ya, kau ke rumah ngobrol dulu sama bapak sebelum kau ngobrol dengan anakku. Suruh datang dia 5:30, ya. Maghrib kan jam
17:49 pas hujan. Waduh deh, hujan kita nggak ke masjid, sholat di rumah aja boleh Pak. Gitu. Silakan deh, ini kehormatan kamu jadi imam. Masya Allah. Pas dia jadi imam, Ar-Rahman. Waduh, bapaknya bingung. Masya Allah. Mau ditolak gimana? Udah baca surat Ar-Rahman. Beda dengan 3 orang pemuda yang datang. Ya, Masya Allah. Siapa namamu? Masya Allah. Nama saya Ikhlas. Ya, Masya Allah. Anas pertama dulu. Oh, Anas baca Qul a'udzu birabbin nas. Lancar. Oh, Masya Allah. Yang terakhir ya, namanya Imran. Masya Allah. Baca surat Ali Imran 200 ayat. Masya Allah. Tapi panggilan saya Ikhlas, Pak. Masya Allah. Jadi bapak-bapak sekalian, Ustaz, apakah Al-Quran jadi standar untuk menantu? Karena untuk mengukur seseorang, Pak, lihat Pak, untuk mengukur seseorang interaksinya dengan agama, Quran. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang senantiasa mengikuti petunjukku, petunjuk itu Al-Quran, Pak. Namanya hudan, Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi Quran itu petunjuk, dan kita standarnya mencari menantu minimal ukurannya dekat tidak dia dengan Al-Quran. Menantu, calon menantu datang ke rumah 5:30. Dek, hujan dek, kita maghrib ya. Maghrib itu apaan Pak? Allahu Akbar. Siapa namamu? Alexander. Oh, pantas. Gitu. Bahkan tidak sedikit Pak Alexander yang belum Islam sudah tahu maghrib, sudah bisa baca Fatihah, belum syahadat aja Pak. Ya, kemudian disyahadatkan dan sebagainya. Intinya Pak, jaga nasab dengan baik, karena ini ada kaitannya dengan anak keturunan kita. Ya, 528 masih sambung. Ya, berikutnya apalagi Ustaz? Setelah menjaga nasab, berikutnya kata beliau, melindungi masyarakat dari berbagai penyakit. Nah, apa jenis penyakitnya? Karena kalau tidak menikah yang adanya free sex, maka pergaulan itu penyakit yang paling banyak. Dulu yang paling gampang kita ingat cuman apa? Sipilis. Apa ini Pak? Mana dokter? Dokter tadi minta izin, Ustaz saya duluan. Sipilis. Apalagi raja singa. Sipilis itu diterjemahkan kencing nanah. Masya Allah. Dan yang paling mematikan karena free sex ini, lahirlah penyakit abad 20 yang kita kenal dengan 4 huruf. Akibat intim dengan sejenis. Nah, itu sampai dapat begitu Pak, diksinya ya. AIDS itu diterjemahkan secara umum oleh media, akibat intim dengan sejenis. Makanya Adam cuma dengan Hawa, tidak boleh Adam dengan Asep, ya gitu. Hawa dengan Adam, tidak boleh Hawa dengan Aisyah, nggak boleh. Kenapa? Ini Pak, luar biasa. Dan aneh, sekarang sudah hampir 100 negara yang mengeluarkan keputusan boleh menikah dengan sejenis, alasan kemanusiaan. Bahkan ada dosen ya di sebuah perguruan tinggi Islam ya, itu yang menyatakan boleh. Ini fitrah manusia, nggak mungkin apa ya seperti itu. Bukan main ya. Dari dulu penyakit ini sudah ada. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut ya, disebutkan dalam Quran surat 66 ayat 11. Belum hari kiamat tapi 2 orang ini sudah dimasukkan kategori orang-orang yang bakal masuk neraka, padahal suaminya Nabi ya. Mereka ikut durhaka ya. Mereka memang tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat, mereka tidak sampai berbuat seperti itu, tetapi mereka ikut dengan orang-orang seperti itu. Jadi itulah sebabnya dalam Al-Quran, mohon maaf Bapak, saya bukan ingin mengoreksi cara Bapak berpikir, cara Bapak berini. Dalam Quran itu ada ayat, tepatnya Quran surat Hud ayat 113 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Hud surat yang ke-11. Mohon maaf Bapak, ini saya koreksi sedikit Pak. Bagaimana kasus ini jangan sampai kita terjadi pada kita. Ya, Hud surat 11 ayat 113. Wala tarkanu
ya, surat Hud surat 11 ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu condong pada orang-orang yang suka berbuat zalim. Fatamassakumun nar, nanti api neraka bakal menyentuhmu. Saya ulangi Pak, wala tarkanu surat Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu condong pada orang-orang yang suka berbuat zalim, nanti api neraka bakal menyentuhmu. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh tidak berbuat seperti orang-orang itu Pak, tapi dia ikut dengan mereka. Ketika diajak oleh Nabi Nuh, istrinya tidak ikut. Ketika juga diajak oleh Nabi Lut, karena malam itu sudah diberitahukan, ya, maka malam-malam itu kemudian Nabi Lut pergi dengan kaumnya, tapi istrinya tidak ikut. Apa kata Allah? Lihat, jangan kamu condong, jangankan mendukung Pak, ikut condong saja dengan orang zalim. Fatamassakumun nar, api neraka bakal menyentuhmu. Mohon maaf Pak, ini bukan soal Ustadz jangan gitu dong Ustadz, semua kan orang punya pilihan. Pak, kalau ada orang berbuat zalim dan Bapak condong kepadanya, lihat kata Allah, fatamassakumun nar, api neraka bakal menyentuhmu. Ya, kan ini belum terjadi. Apa ini? Ini tanzir, peringatan. Jangan condong, apalagi ngedukung, apalagi ngefollow. Ya, jangan dukung. Fatamassakumun nar, api neraka bakal menyentuhmu. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, tidak ada bagimu penolong selain Allah. Ya, summa la tunsarun, kemudian kamu tidak ada yang bisa menolong. Sekali lagi Pak, ini penting bagi kita agar supaya penyakit-penyakit yang terjadi karena orang tidak menikah, Masya Allah, ini Pak, apa ini pandemi ini Pak? Coba lihat, kita disuruh menjaga jarak. Bayangkan di sholat jauh banget nih, 1, 2, 3, 4 ini. Bayangkan kita sholat menjaga jarak seperti ini. Di masjid saya sudah suruh hapus ini cross. Ada sebagian ulama mengatakan jangan pakai cross. Cross ini salib. Kami hapus semua. Di beberapa masjid semua cross dihapus. Ya, begitu. Masalahnya kita sholat di belakang, di depan kita cross. Di beberapa masjid dihapus cross. Lihat bendera Inggris. Inggris itu kan mewakili mereka, lambang salib. Seperti itu Pak. Jadi sekali lagi bapak-bapak sekalian, jangan sampai Pak, ya, jangankan ikut, ya, simpatik pada orang yang zalim. Watamassakumun nar, Masya Allah. Itu dia penyakit-penyakit ini. Kalau sampai orang nggak menikah, ya Allah, berat. Memang ada pertanyaan, Ustadz, gimana kalau orang yang menikah, dia menikah dengan agama bukan Islam, karena mereka tumbuh, tapi kemudian mereka masuk Islam, apakah mereka harus menikah lagi? Tidak, karena pernikahan mereka dulu dianggap juga sah. Begitu. Jadi gitu Pak, ya. Jadi kalau orang sudah menikah, suami istri, kemudian dua-duanya masuk Islam, apakah kami harus menikah lagi? Tidak perlu. Jumhur mengatakan tidak perlu, karena pernikahan mereka itu yang dilakukan di tempat ini dianggap sah. Seperti itu, tidak perlu menikah lagi, ya, seperti itu. Yang harus menikah lagi kalau ada wanita non muslim datang ke kita, Pak saya ingin dinikahi, nah itu perlu Bapak menikah lagi, ya, Masya Allah, itu ya, seperti itu. Pak saya ingin masuk Islam tapi saya ingin dinikahi, oh boleh masuk Islam dulu kemudian kita nikahi dia, Masya Allah. Kalau mungkin kan, ya, Bapak langsung iya aja, ya, Masya Allah. Jangan begini-begini dulu Pak, tuh di rumah Pak, Masya Allah. Bapak pikir mudah Pak, ya, ngomong begini Pak pulang rumah. Kapten Bapak di kapal, di rumah ABK. Kelihatan gagah bintang 2, pimpin pengamanan pilkada luar biasa di ibu kota. Ditelepon, bunyi telepon, mama. Iya main. Semua ada rapat. Iya. Bapak kita cukupkan rapat sampai di sini. Kapten Pak, tapi kalau di rumah ABK. Nah itu juga tidak boleh seperti itu.
Seorang istri harus menjaga kehormatan suaminya. Penyakit-penyakit ini bagus kalau ada dokter kita tayangkan untuk penyakit-penyakit. Berikutnya ya, 5 menit lagi Pak, menjaga ketenteraman jiwa dan rohani. Apa betul Pak orang menikah itu terjaga ketenteraman jiwa dan rohani Pak? Itu yang disebut dalam bahasa agama sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pak, pria dimanapun Pak, kalau sudah dapat jatah udah tenang itu Pak. Tenang sudah. Itulah sebabnya kenapa menikah Pak. Semalam saya ikut kajian tentang sifat-sifat bidadari. Ada istri saya kecilin dikit, saya pakai ini Pak. Bidadari itu Pak. Kenapa kok di surga dijanjikan bidadari Pak? Karena semua kenikmatan di dunia itu diumpamakan juga di akhirat ada, cuman tidak persis seperti yang kita bayangkan, kita dengar. Bidadari itu Pak, jangankan kalau bidadari turun di muka bumi Pak, misalnya PLN mati sedunia, kalau bidadari turun langsung cahaya terang menderang. Kalau kerudungnya aja diletakkan di dunia Pak, seluruh dunia ini Pak, dari bumi sampai langit itu semuanya bau wangi. Itu baru kerudung Pak. Allah, Masya Allah. Tadi malam Pak sampai dibuka tuh hadis-hadis, ya Allah Pak ya. Enak benar ini Masya Allah. Laki-laki yang masuk surga, Allah berikan dia kekuatan untuk mendatangi bidadari, kekuatan lebih dari 100 laki-laki yang paling kuat di muka bumi. Allah, menarik juga ini. Ikut saya terus Masya Allah. Karena walaupun bidadari kemudian bapak letoy, ya gak ada gunanya Pak. Betul? Betul? Masya Allah ya. Saya bahasanya agak ini. Itu sampai disebutkan dalam hadis Pak, hadis Bukhari, babnya melihat surga di depan mata, termasuk di dalamnya salah satu kenikmatan dalam surga bihurin ain, bidadari Pak. Bapak bisa bayangkan kalau bidadari, Bapak bisa menyentuh mereka kalau Bapak nggak punya. Disebutkan laki-laki itu punya kekuatan lebih daripada 100 kekuatan laki-laki di dunia yang paling kuat. Masya Allah. Itulah laki-laki Pak. Makanya laki-laki bagaimanapun seorang, kenapa dalam hadis disebutkan, Bapak lihat dalam hadis disebutkan apa standar istri yang soleha. Standar istri yang soleha itu kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi khairin ma yaknijur rajul. Maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang paling menyenangkan bagi seorang laki-laki? Almar'atu soleha, istri yang soleha. Apa tanda istri soleha? Yang paling pertama, idza nadara ilaiha sarahatku, apabila kau memandangnya, kau melihatnya, menenangkan hatimu. Pak, Bapak mau marah-marah apa semua, sudah dikasih masalah saya. Ayah beli ini dong, boleh. Ayah ini boleh. Sudah dapat, selesai semua Pak. Itu pernikahan itu Pak. Tapi kalau nikah Pak, tapi kalau orang nggak nikah, apa yang terjadi? Kata perempuan, jangan lupa Pak ya, bayar di kasir. Masya Allah. Kalau perempuan lagi, Pak tanggung jawab Pak ya. Masya Allah. Itulah sebabnya Pak, nggak ada jalan lain kecuali pernikahan. Hanya pernikahan yang menjamin ketenteraman jiwa. Dan seperti itu. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan naluri kebapaan dan keubuhan. Masya Allah. Inilah kenapa orang menikah itu. Karena ketika orang menikah, laki-laki menjadi seorang ayah. Kemudian ini, coba bapak-bapak, setelah Anda menikah, Anda tidak lagi memanggil nama suami Anda, tidak memanggil nama istri Anda, ya. Walaupun belum punya anak, ayah, manggil ayah. Padahal dulu manggil ayah itu bapaknya. Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Joko Widodo, secara makna salah itu. Ibunya udah meninggal, betul kan? Tapi di Indonesia tidak pernah disebut bersama istri Joko Widodo, nggak ada, disebut ibu. Masya Allah. Coba lihat orang menikah itu Pak, ya, dia menjadi seorang ayah. Jangan ada orang menikah nggak punya anak, tapi suaminya manggil mama. Mama itu harusnya anak manggil ibunya. Kita rata-rata menikah masih panggil nama nggak? Bapak pernah manggil nama? Kan rata-rata manggil ma, betul kan? Pa, betul kan? Bahkan gelas ada tulis gelas papa, ini mama.
Nabi kalau memanggil Aisyah karena jaraknya terlalu jauh, maka Nabi memanggil Aisyah dengan apa? Humairah. Masya Allah. Begitu kalau panggil istri, Pak, bukan panggil sah. Betul kan? Ada di antara kita tuh suka singkat istri. Istri namanya Atika. Kah. Masya Allah. Gak ada artinya itu, Pak. Panggillah dia dengan panggilan yang paling baik. Makanya saya kalau khutbah nikah, saya suka lihat kalau situasi terlalu tegang, saya ambil mic, saya suruh pegang sama pengantin pria, saya pengantin wanita. Mohon maaf bapak-bapak, saya bukan apa, tapi kita melakukan fit and proper test. Saya tanya pertama, pengantin pria, sejak saat ini sampai berikutnya, akan kau panggil apa istrimu nanti? Langsung dia jawab, tunggu dulu. Kalau laki yang baik, tanya dulu pada istri. Masya Allah. Apa jawaban semua mereka? Kami akan memanggil pasangan kami sayang. Berapa lama bertahan sayang? Berapa? Dulu sayang, Ustaz, sekarang oi. Masya Allah. Padahal oi itu cuma panggilan untuk saudara kita Tionghoa, betul? Sekarang mah, oi makan. Masya Allah. Padahal nama suaminya Ahmad dipanggil oi. Itulah yang terjadi bapak-bapak sekalian. Baik bapak-bapak sekalian, sudah masuk waktu syuruk ya, dan sholatnya isyraq ya. Jadi bapak bedakan syuruk waktu haram untuk sholat, syuruk waktu haram untuk sholat. Nama sholatnya isyraq, digeser sampai 12 menit atau 15 menit. Dan kalau kita tetap duduk di masjid, maka kita tetap mendapatkan pahala orang yang isyraq. Mudah-mudahan insya Allah kita akan melanjutkan kajian ini. Bapak-bapak boleh dibaca, boleh dilihat, tapi yang penting jangan kita lupakan bahwa pernikahan itu bagian daripada kesempurnaan kita beragama. An-nikahu nisfuddin. Menikah itu separuh agama. Berarti Ustaz kalau menikah 2 kali satu agama. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Itu namanya kalau hitung-hitung, Pak ya. Masya Allah. Baik bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, anak-anak kita, dan Allah mencabut pandemik ini dari muka bumi ini. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam wa minal ghala wal wala wal wabah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami hidup dengan pandemik yang terus berkepanjangan. Jangan kau biarkan kami hidup dengan derita penyakit pandemik seperti ini ya Allah. Allahumma ya Allah, angkatlah wabah ini ya Allah. Faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.